Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada jam 10 lebih 56 atau menjelang jam 11 malam ini Allah berikan semangat untuk kita bergerak bersama, belajar bersama, mengaji bersama mengenai 70 motivasi menjadi ahlul Quran. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajak kita untuk selalu dekat, untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi sahabat Quran, untuk menjadi ahlullah, keluarganya Allah, yang telah mengenalkan kita pada kitab suci ini, yang jika tanpa Al-Quran, maka hidup kita akan sedih, hidup kita akan selalu punya masalah, tidak ada ujungnya, bahkan bisa-bisa kita berputus asa dan bunuh diri dalam menjalani hidup ini tanpa panduan, tanpa guidance. Nah, ini harusnya jam 9 sampai jam 10 ya untuk 70 motivasi menjadi ahli Quran, tapi karena tadi dari sore juga ada kegiatan, terus juga tadi dengan para pengusaha Nahdlatul Ulama khususnya Provinsi Jawa Barat, terus juga tadi harus jam 8 sampai jam 9 itu ada ngaji BNQ dengan ada santri peserta ngaji dari Jakarta Selatan via Zoom. Nah, ternyata tadi sempat ketiduran. Tadinya mau nidurin anak, tapi ternyata malah ikut tidur. Ya, ini benar-benar kaget. Jam 9 tadi ngaji sampai jam 10. Makanya sekarang kita mulai istirahat sedikit lah, ya, sambil ngopi-ngopi, ngemil-ngemil. So jam 11 ini kita mulai, insya Allah sampai jam 12 untuk 70 motivasi menjadi ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti rekan-rekan, para santri, para teman-teman yang sudah membaca ini, yang mengikuti ini maksudnya ya, bisa download bukunya gratis. Buku ini, Quranku, maaf kami masih sibuk, ya, motivasi diri agar Anda ketagihan membaca Al-Quran. Khusus yang ikut Bil Medsos di Facebook ataupun di YouTube bisa gratis. Silahkan kirim WA yang ada di komentar ya ke admin Anamfal. Coba kita kirimkan nomor WA-nya, mohon tim kirimkan ke komentar sehingga nanti teman-teman bisa ngirim WA dan nanti bisa dibagikan secara gratis e-book dari buku ini. Yang ini kalau misalkan beli harganya 35.000 ya, beberapa tahun lalu dijual. Dan ini tidak boleh dijual untuk komersil, untuk pribadi saja ya, boleh ya. Nah, silakan nanti WA untuk buku. Nah, kita langsung melihat
bersama-sama mengenai buku ini. Jadi kita membahas dari buku ini. Yang disusun saya ini, tulis buku ini selama 7 hari bulan Ramadan ya. Ini dengan buku yang sekali lagi yang berjudul Quranku Maaf Kami Masih Sibuk, Motivasi Diri Agar Anda Ketagihan Membaca Al-Quran. Berapa ini saya agak lupa, 2017. Jadi saya nulis ini 27 April 2017 nih kata pengantarnya. Jadi sekarang sudah 3 tahun buku ini ya. Nah, ini masih ingat, terima kasih sama kajian Adam Islam ini dan mahasiswa S2 Hamad bin Khalifah University Qatar yang sudah memberikan endorsement, dan juga Ustadz Wafa Fadli STHI Khadimul Ma'had Pasca Tahfiz Baitul Quran PSG di bawah pimpinan Profesor Dr. Quraish Shihab yang memberikan endorsement juga, dan tokoh-tokoh yang lain ada banyak ya. Ada Pak Irfan dari alumni USA, ada Hajah Mutmainah dosen IKI Jakarta, ada Husain Ngabehi ini alumni dari Malaysia UM, juga ada Muhammad Bakmun Rashid ini sahabat penulis buku Khilafah Gagah Paham ya. Ada kepada komunitas One Day One Juice Kang Suhendar, ada tadi ada Salto Janet penerbit LPDP mahasiswa tafsir pasca di UIN Jakarta. Nah, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa masih semangat ya. Insya Allah malam-malam ini kita untuk menjemput ridha Allah, menjemput juga Lailatul Qadar. Kita isi dengan ibadah-ibadah, salah satunya untuk ta'lim, belajar. 70 motivasi, dan memang dalam buku ini tertera ada 70 motivasi kenapa kita baca Al-Quran. Ada 70 alasan kenapa kita harus terus-terus tadarus Al-Quran, membaca, memahami, dan berupaya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 70 motivasi agar Anda ketagihan membaca Al-Quran. Harapannya dengan membaca motivasi-motivasi ini, kita bisa makin semangat untuk memulai, semangat istiqomah, dan semangat memahami, mengamalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Nah, insya Allah hari ini kebider enggak ya, 1 jam 10 motivasi, jadi ntar 7 hari kira-kira khatam ya, atau ya 8 lah minimal ya. Jadi buku ini ditulis itu pada awalnya karena dengan kesibukan kita urusan dunia, ada yang dengan studinya, ada yang dengan karirnya, ada yang profesional ya, ada yang bisnisnya, ada yang dengan politiknya, ada yang dengan seninya, musisi, sampai akhirnya kita lupa baca Quran, lupa memahami isi Al-Quran. Sibuk juga ngurusin anak, sibuk ngurusin suami, sibuk ngurusin istri, ya, jangan sibuk ngurusin aib tetangga ya. Nah, kesibukan-kesibukan duniawi itu sampai kita membuat lupa kepada Al-Quran. Padahal kita bingung. Kita memerlukan pedoman, guidance, kemana-mana, pusing. Hampir putus asa, bahkan mau bunuh diri. Tetapi kita punya Al-Quran, di rumah kita berdebu, tidak kita sentuh, tidak kita baca, tidak coba kita pahami. Jadi segala hal kebimbangan dalam hidup ini, masalah dalam hidup ini, dapat kita temukan solusinya di dalam Al-Quran. Semoga Allah berikan hidayah. Tentu kita tidak bisa membaca Al-Quran secara langsung tanpa mengikuti pemahaman para alim ulama, para mufassir. Ya. Jadi kami termasuk kita ini yang berkeyakinan untuk akses kepada Al-Quran ini, karena ilmu kita sedikit, bahkan tidak ada, bahkan belum belajar, belum mengaji, maka harus ikut ulama.
Karena ingat, al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Biar kalau salah bisa disentil, bisa diingatkan ya. Ahlul Quran. Memang dalam buku ini pun ada beberapa diksi ya yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang mencintai orang-orang yang selalu ma'al Quran, bersama Al-Quran. Tadi ada yang pertama seperti judul kita ini, ada Ahlul Quran. Sederhananya maknanya keluarga Al-Quran. Ada diksi lain dalam sebuah hadis menggunakan diksi sahabat Al-Quran. Bahkan yang ketiga, ada diksi keutamaan orang-orang yang mencintai yang bersama Al-Quran ini disebut dengan Ahlullah. Bayangkan, keluarga Allah. Kita berkeyakinan saat kita membaca, memahami, meyakini, mengamalkan Al-Quran ini, dampaknya, impact-nya, benefit-nya, profit-nya, manfaatnya itu bukan hanya di akhirat nanti. Namun juga di dunia ini kita sudah bisa merasakan kemuliaan, keistimewaan, keagungan saat kita berikhtiar selalu bersama Al-Quran. Nah, karena sekarang lagi buka, tidak seperti ngaji tadi pagi, siang, dan sore. Nah, kalau sekarang sambil ngopi, sambil ngemil boleh ya. Saya jangan makan nasi dulu, kecuali para penonton yang kita muliakan. Bismillah. Di jam 1 ngaji tafsir Yasin. Ayat 13 dan selanjutnya. Nah, jadi tetapi saya lebih tertarik menggunakan diksi Ahlul Quran. Walaupun bisa nanti dimix dengan diksi-diksi yang lain, tapi lebih milih diksi Ahlul Quran. Makanya doa-doa kita dalam setiap sholat juga, Allahumma ja'alna min ahli Quran. Allah jadikan kami menjadi ahli Quran. Para santri kami, santri Quran Anfal, para jamaahnya, para muhsinin, para donatur, semua yang terlibat di Anfal, masyarakat di Cirebon, Indonesia, dan dunia pada umumnya. Itu doa kami setiap sholat. Nah, untuk pembuka pertemuan pertama ini, saya akan bacakan puisi. Ya, yang ini tertera pada halaman 9 sampai dengan halaman 15. Langsung habis itu kita akan mulai motivasi yang pertama. Ini renungan bagi kita orang-orang yang sibuk, yang sampai kita tidak baca kitab panduan kita. Kalau kita tidak baca the guidance kita, al-huda kita, mau nyari petunjuk kemana coba? Mau kemana? Bumi itu semua milik Allah. Tur angkasa milik Allah. Alam jagat milik Allah. Maka kita harus kembali kepada yang memberikan manual book dalam hidup kita ini, Al-Quran. Orang-orang sibuk. Alangkah rugi kami tidak membaca Al-Quran. Allahku, kami sedang bekerja. Kami sibuk banting lelah. Pagi, siang, sore, malam. Dan ke pagi lagi. Sungguh Tuhanku, kami masih sibuk. Tidur sebentar pun tak bisa. Apalagi membaca Al-Quran. Sholat pun maaf, kayak masih tinggal. Puasa yang merana di bulan indah juga kami lewati. Haji dan umroh buat pamer aja Tuhanku, buat pamer, biar gaya. Bukan untuk tekad menyembahmu. Bagaimana menyembahmu? Siapa engkau? Kami tidak tahu. Bagaimana tahu? Surat cintamu, Quranku yang berdebu itu kami pajang di lemari saja.
Oh Allah Tuhanku, tiba-tiba kami terkaget. Kami terhentak. Kami berpikir keras. Kami khawatir. Sungguh Allahku, kami takut. Teman seumuranku meninggal. Mereka sedang apa ya dalam perut bumi? Berbalut hanya kain putih itu. Rabbu, apa benar ada azab yang pedih? Apa ia ada siksa yang berat? Apa betul ada pertanggungjawaban? Mereka sedang apa sekarang? Dulu bersama berjudi, bersama mencuri, dulu bersama main wanita, nyuntik dan narkoba. Ini belum termasuk durhaka orang tua. Buat mereka sedih dan kecewa. Disempurnakan menjahati manusia. Tuhanku, kami masih dan terus akan sibuk. Kami bingung. Kami hilang arah. Dan tidak jarang hampir putus asa. Namun sekali lagi, seperti hidup yang satu kali, tidak bisa kembali. Katanya, kami dengar Al-Quran, kitab pedoman hidup kami. Tapi kami malah tak membacanya. Malah asik cari petunjuk kemana-mana. Dan bingung, gak jelas di mana-mana. Dengar-dengar ada anak kecil, tak tahu siapa. Dan sedang apa, serta bilang apa. Alangkah ruginya orang-orang yang tak membaca Al-Quran. Anak kecil itu mengawali. Selalu beralasan tak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Si kecil menggelitik melanjutkan. Buku-buku lain dibaca, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Hari-hari dengar musik, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Sibuk berbisnis, tak sempat membaca Al-Quran. Rugi. Sibuk bekerja, tak ada waktu untuk baca Al-Quran. Rugi. Sibuk berpolitik, tapi tak pernah baca Al-Quran. Rugi. Pandai menyanyi, joget-joget, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Bisa baca buku-buku, tapi tak bisa baca Al-Quran. Rugi. Tidak pernah membaca Al-Quran dan tak pernah belajar membaca Al-Quran. Rugi. 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 Rugi sekali. Rugi di dunia dan di akhirat. Anak kecil itu menuntut. Quranku, apakah kami termasuk yang merugi? Jakarta, 3 Mei 2017. Faisal ini. Nah, ini puisi yang menjadi renungan. Khususnya bagi penulis pribadi.
Khususnya yang menjadi ruang penulis pada saat dulu berbisnis, bekerja, atau hanya kuliah. Namun kita tidak membaca Al-Quran. Bahkan mungkin jangankan membaca Al-Quran, sholat 5 waktu pun kita lalai, kita tinggalkan. Puasa dengan mudahnya kita tinggalkan. Jadi ngaji ini juga untuk mengingatkan penulis dan semoga yang mendengarkan, khususnya para santri Quran Al-Anfal, untuk terus kita ini dalam hidup berupaya menjadi ahli Quran. Semoga Allah kabulkan doa kita ini, mimpi kita ini, sehingga Allah angkat derajat kita. Allah berikan kebaikan, keberkahan untuk dunia kita, wabil khusus untuk akhirat kita yang kekal abadi. Mari kita mulai untuk 70 motivasi ini dengan motivasi pertama. Motivasi pertama, kenapa kita harus membaca Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita hidup kita sehari-hari bersama Al-Quran. Seperti dalam Quran, penjelasan Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 61. Silahkan dibuka. Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 61. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma taslu minhu min Quran wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama. Kami tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah, atom di muka bumi, ataupun di langit. Jadi saat kita baca Al-Quran, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Quran wala ta'maluna, termasuk juga kita tidak mengerjakan atau mengerjakan pekerjaan yang lain. Allah ini menyaksikan kita. Dalam ayat ini spesial sekali Allah menjadi saksi kita pada saat kita membaca Al-Quran. Jadi ingat, motivasi yang pertama, kenapa? Seperti sekarang, kita yakin betul Allah menyaksikan kita. Kita sedang mengaji, bercita-cita, punya mimpi, diri kita, pribadi, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, santri kita, rekan bisnis kita, semuanya yang kita kenal untuk menjadi ahlul Quran. Istajib doa ya Allah. Kenapa? Karena Allah yang langsung menjadi saksi atas aktivitas kita ini, khususnya saat kita membaca Al-Quran. Itu motivasi yang pertama. Coba sambil kita cek bagaimana penjelasan para alim ulama pada surah ke-10. Ini surah Yunus ayat 61. Silakan sambil ngopi-ngopi ya. Minum-minum, atau es yang suka es, susu yang suka susu ya.
Nah, ini dalam Profesor Mahmud Yunus dalam tafsir Quran Karim, engkau tidak dalam suatu urusan dan tiada membaca Quran dan kamu tiada mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atas kamu ketika kamu memasuki pekerjaan itu. Tiada lenyap dari Tuhanmu seberat zarroh di bumi dan di langit. Nah, yang menarik, Profesor Dr. Mahmud Yunus ini mengartikan zarroh itu semut halus. Jadi apa maknanya ya? Semut halus. Untuk bahwasanya Allah itu memang menyaksikan, menilai walaupun mithqali dzarrah. Nah, dzarrah ini beliau tulis maknanya dzarrah tapi dimaknai dengan semut halus. Nah, tapi kalau tadi yang saya sebutkan itu kita maknai dengan atom. Bagian terkecil. Ya, bahkan sekarang ada yang bagian lebih terkecil lagi, yaitu proton, neutron. Intinya sih Allah itu menyaksikan sekecil-kecilnya kejadian, sekecil-kecilnya materi, sekecil-kecilnya apapun yang paling kecil di muka bumi ini, zarah yang tadi dimaknai oleh Mahmud Yunus dengan semut halus, atau juga ada yang maknai dengan atom. Nah, yang dimaksud oleh wa matakunu engkau ini, Mahmud Yunus adalah Nabi Muhammad. Ya, tentu ini juga bisa kita ambil sebagai kalimat am, ayat am. Ini bukan hanya Nabi Muhammad, kita juga sama termasuk. Bagaimana dengan di tafsir Quran? Haji Zainul Hamidi ya. Yunus surah ke-10 ayat 61. Dan apa yang menjadi urusan engkau, dan apa yang engkau baca dari Quran, dan apa pekerjaan yang engkau kerjakan, kami menjadi saksi kamu ketika kamu melakukan pekerjaan itu, dan tidak hilang dari pengetahuan Tuhan barang sebesar zarrah di bumi dan di langit. Nah, dalam tafsir Quran si Fahrun HS ini beliau juga zarrah diartikan dengan zarrah. Dulu ada penafsirannya nih. Zarrah ialah debu yang sangat halus atau bagian yang paling kecil sekali seperti atom. Nah, jadi beliau juga Fahrul HS ini memaknainya juga dengan atom. Tetapi tadi diawali juga dengan debu yang sangat halus. Jadi udah debu yang kelihatan kecil sekali tapi halus, sangat kecil. Itu Allah menyaksikan, maha tahu bagaimana kejadiannya apa. Apalagi kita berbuat yang sangat nampak. Tubuh kita jelas, besar. Ya. Allah menyaksikan. Bagaimana dalam tafsir rahmat? Dan apa yang engkau urus dan apa ayat yang engkau baca dari Al-Quran dan juga pekerjaan apa yang engkau lakukan, kami menyaksikan atasmu ketika kamu mengerjakan perbuatan itu. Dan tidak hilang dari pengetahuan Tuhan zat yang kecil sekali. Atom yang ada di bumi atau di langit. Ya. Nah, jadi untuk tafsir rahmat Ki Haji Umar Bakri, ayat ini menerangkan bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan Allah, betapapun kecilnya.
termasuk kita aktivitas tadi disebutkan dalam Al-Qur'an ini, membaca Al-Qur'an. Allah menyaksikan kita. Insya Allah Allah menyaksikan kita dalam kondisi mulia, dengan kita punya niat yang baik, kita punya tujuan yang baik, luruskan niatnya. Bayangkan, kita kalau kita berbuat disaksikan oleh presiden, oleh petinggi negara, pengusaha kaya, wanita cantik, gimana perasaannya? Gimana sih? Ya, alhamdulillah ini bisa kembali. Tadi tiba-tiba saja layarnya hitam. Nanti untuk di YouTube mungkin akan digabung biar bisa dimanfaatkan secara menyeluruh ya. Oke. Nah, kita tadi pada penafsiran daripada Kiai Haji Umar Bakri dalam tafsir Rahmat. Ini beliau mengartikan zarroh juga ini dengan atom, ya. Nah, maka dalam ayat yang ini, ayat 61 ini kan dilanjutin lagi. Tadi dengan fil ardi wala fis samai wala azghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Nah, beliau memaknainya dan tidak pula yang lebih kecil daripada itu. Nah, ini baru beliau memaknai dengan proton. Lebih kecil daripada atom. Ya. Nah, sedangkan di dalam yang lain ayat 61 itu yang lebih kecil itu tidak dijelaskan apa. Ya, di dalam tafsir Quran tidak, dalam tafsir Quran Karim yang lebih kecil itu juga disebutkan. Jadi hanya di tafsir Rahmat Kiai Haji Umar Bakri yang mengartikan yang lebih kecil daripada zarroh itu adalah proton, ya. Ini penafsiran cukup kontemporer, tentu istilah ini tidak ada di klasik ya, proton. Sekali lagi, dengan kita membaca Al-Quran, Allah pada motivasi satu ini, Allah langsung menjadi saksi. Jadi berbahagialah yang membaca Al-Quran, ya. Spesial disebutkan aktivitas ini dalam ayat ini, ya. Semoga kita terus istiqomah. Itu ayat yang pertama. Sekarang kita membahas ayat yang motivasi yang kedua. Kenapa kita membaca Al-Quran bersama selalu dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran petunjuk. Motivasi kedua ini pada di halaman 20. Allah Maha tahu apapun sedang kita tidak tahu. Ya. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 231. Ya. Pada bagian terakhir ayat ini. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwa Allah bikulli syai'in, atas segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Everything Allah itu tahu, ya. Baik yang ada dalam hati kita maupun yang di luar hati kita. Apa yang di luar hati kita ya? Intinya yang tersurat, terucapkan, nampak maupun yang tersirat. Yang tidak tampak, yang tersembunyi. Kita coba cek
Al Al-Baqarah 231. Untuk motivasi 2 ini, oh ya, dalam setiap motivasi itu saya mencantumkan ada 1-3 dalil, minimal 3 dalil. Nah, ini motivasi 2 ini ada 3 dalil yang saya cantumkan dalam Al-Quran. Nah, Al-Baqarah ayat 231. Nah, untuk Al-Baqarah ayat 231 ini, beliau menafsirkan ini dari ayat 228 sampai dengan ayat 231. Nah, tetapi beliau tidak spesifik membahas pada yang kita kutip ayatnya, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Mungkin beliau bahas mengenai Allah itu mengetahui segala sesuatu itu mungkin di ayat yang lain, karena ayat semacam ini tidak tunggal, banyak ya. Nah, ini juga di ayat ini memang bahas juga mengenai suami istri ya, termasuk talak di dalamnya. Nah, suami istri pun aktivitasnya, apa yang terjadi, baik maupun buruk juga Allah tahu ya. Nah, itu di ayat 31 ini, Allah maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Jadi segala satu tiap-tiapnya itu Allah maha tahu. Nah, itu hanya makna saja di sini. Nah, tidak ada penafsiran spesifik. Nah, bagaimana dengan di tafsir Quran, Yadul Hamidi dan Fahrul HS. Al-Baqarah ayat 231. Silakan kalau ada yang online, boleh komentar nama dan asalnya. Juga mungkin kalau ada Q&A, tanya jawab juga boleh ya, sharing-sharing. Nah, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah sungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ini bermakna wahid, tetapi beliau tidak menafsirkan bagian ini, kecuali menafsirkannya pada ayat ini terkait janganlah kamu tahan dia secara menyakitkan karena hendak mencelakakannya. Ini terkait dengan tadi suami istri ya, masa talak dan sebagainya. Jadi tidak spesifik. Nah, bagaimana dengan tafsir rahmat ayat 231? Ya. Al-Baqarah 231. Nah, beliau mengkelompokkan penafsirannya pada ayat 229 sampai dengan 231. Nah, ini terkait dengan rujuk, talak, cerai ya. Nah, itu dibahas, tetapi beliau tidak membahas spesifik mengenai tadi wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Beliau memaknainya, ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui mengenai segala sesuatunya. Tambahan dikit, ada mengenai segala sesuatunya. Kalau tadi Mahmud Yunus, tiap-tiap sesuatu Allah tuh Maha tahu. Nah, tadi di mana wahid ya, everything, semuanya, kullu syai' ya, Allah Maha tahu. Nah, itulah motivasi yang kedua yang merujuk pada Quran surah Al-Baqarah 21. Sedangkan kenapa pentingnya motivasi dua ini? Kalau Allah Maha tahu apapun sedang kita tidak tahu, maka untuk menemukan jawaban-jawaban yang kita tidak ketahui ini, kita harus merujuk kepada Al-Quran. Ngaji lagi kepada Al-Quran. Memahami isi Al-Quran. Ya. Bumi itu bulat,
atau flat, rata. Sekarang ilmuwan sains sudah membuktikan bahwasanya bumi itu bulat. Ada video khususnya di YouTube. Bumi ini flat earth, rata, itu konspirasi bumi bulat. Nah, bagaimana nih jawaban dari Al-Quran? Nah, itu bisa kita cari jawabannya. Ya, mengenai bumi itu bulat atau datar. Juga misalkan hoax, bagaimana cara menanggulanginya? Kita pun difitnah, kita pun dapat berita itu, bahkan menjadikan objek. Bagaimana? Maka di Al-Quran dikasih konsep tabayyun, konfirmasi. Bahkan para alim ulama saling caci maki, mencaci maki, bermusuhan. Padahal tidak bertemu, hanya via medsos, menganalisa, menghakimi, dan sebagainya. Tidak konfirmasi langsung, tidak tabayun. Maka Al-Quran ada konsep itu, biar tidak terjadi saling suuzon, saling menyalahkan, saling memusuhi. Ya. Dan hal-hal lain yang kita ketahui. Ya. Sama juga, saya suka traveling nih. Sebetulnya nggak tahu, suka aja. Manfaatnya apa? Dijelaskan. Seperti tadi sore kita bahas motivasi traveling yang pertama dalam Al-Mulk ayat 15. Dengan kita berkeliling itu ke berbagai penjuru bumi, kita akan mendapatkan rezeki. Ya, pantaslah kalau orang yang suka bepergian jauh, rezekinya lebih banyak. Al-Quran biasanya demikian. Akan dapat rezeki, buat makan juga ada. Bahkan semoga bisa memberikan makan kepada yang lain. Oke, yang kedua saya merujuk kepada surah An-Nisa, surah keempat, ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. An-Nisa surah keempat, ayat 113. Wa anzalallah, dan Allah telah menurunkan alaika kepadamu al-kitab, kitab Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, ini dimaknai sunnah, wa 'allamaka, dan telah mengajarkan kepadamu malam takun, apa yang belum ta'lam kamu ketahui. Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi, wa anzalallahu 'alaikal kitab. Nah, Allah telah menurunkan kitab Al-Quran. Ya. Maka hikmah tadi sunnah dimaknainya Nabi Muhammad. Hadis. Nah, dan telah mengajarkan kepada kita ini yang belum kita ketahui melalui Al-Quran. Maka tidak heran kalau orang yang sering ngaji, tapi ingat, jangan sebatas baca Arabnya saja, teksnya saja, tanpa paham isinya. Pahami isinya sehingga tujuan diturunkannya Al-Quran itu betul-betul tercapai. Ya, baru kita tahu. Ya, sama seperti orang belajar ilmu alat, nahwu sorof. Dia belajar nahwu sorof tetapi tidak digunakan untuk mengakses ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab besar, kitab primer. Dia hanya fokus di belajarnya. Komunikasi juga tidak dimanfaatkan sebagai komunikasi ilmu bahasa tersebut. Nah, jadi jangan nanti sebatas pada ngaji tapi hanya baca, tetapi harus kepada isinya. Makanya Prof. Quraisyah juga pernah menjelaskan dalam satu sesi jawab dengan Najwa Shihab bahwasanya tadarus itu baca Quran saja tanpa memahami isinya bagus. Tapi yang dimaksud tadarus itu adalah kita baca dan memahami isinya step by step. Ya. Para sahabat tidak beralih kepada ayat yang lain, surah yang lain, kecuali beliau sudah memahami betul-betul yang sudah dipelajari ayat-ayat sebelumnya.
Nah, bagaimana dengan Quran surah An-Nisa ayat 113? Ya, surah keempat ayat 113. Untuk ayat 113 ini beliau tidak menafsirkan ya. Yang beliau tafsirkan itu ayat 107 sampai 109 dan sesudahnya ayat 116 sampai 131. Jadi 113 ini tidak. Beliau memaknainya Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepada engkau dan mengajarkan kepada engkau apa-apa yang tidak engkau ketahui adalah karena Allah yang maha besar terhadap engkau. Ya. Jadi di makna wahid kesimpulannya sama ya. Bagaimana dengan tafsir Quran Fahrul HS? Allah menurunkan kitab dan hikmah. Nah, beliau memaknainya, kalau Kementerian Agama kan tadi hikmah ini dimaknai dengan sunnah. Tetapi kalau Fahmu Aisi memaknai dengan kebijaksanaan. Kepada engkau dan mengerjakan apa yang belum engkau ketahui. Dan mengajarkan apa yang belum engkau ketahui. Nah, dengan Al-Quran itu. Dengan hikmah itu. Dan karena Allah kepada engkau amat besar. Ya. Beliau juga tidak menafsirkan, hanya dengan penjelasan tadi, hikmah itu maknanya kebijaksanaan. Bagaimana dengan tafsir Ahmad Kaji Umar Bakri? Ya. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran dan hikmah kepadamu dan diajarkannya apa saja yang belum kamu ketahui. Nah, beliau menafsirkan, mengelompokkan ayat 112 sampai dengan 115. Ini melanjutkan keterangan agar orang mukmin tetap berpegang kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Segala bisik-bisik, isu-isu, propaganda, rayuan, dan anjuran dengan cara halus atau kasar yang menyimpang dari jalan yang benar, yaitu Al-Quran, jangan diindahkan, jangan dipedulikan. Berbuat baik, bersedekah, memperdamaikan orang yang berselisih, dan segala amal karena Allah, itulah yang harus dilakukan. Nah, ya. Jadi, dengan kita baca Al-Quran, harusnya kita menyerap berbagai informasi. Kita mengakses banyak informasi, ya, secara mungkin konsep, secara teori yang nanti kita lihat langsung di lapangan, kita alami langsung. Nah, yang terakhir, motivasi 2 ini saya mengutip pada Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59.
Wa indahu, dan ada padanya mafatihu, kunci-kunci al-ghaibi, semua yang ghaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui illahu, kecuali dia. Wa ya'lamu, dia mengetahui ma, apa yang fil barri, ada di darat, wal bahr, ada di laut. Wa ma taskutu, tidak ada yang gugur mi waraqatin, sehelai daun pun, illa ya'lamuha, kecuali diketahuinya. Wala habbatin, tidak ada sebutir biji pun, fi zulumatil ard, fi zulumati, dalam kegelapan, al-ardi, bumi, wala ratbin, dan tidak pula suatu yang basah, wala yabisin, atau yang kering, illa fi kitabin, yang tidak tertulis dalam kitab mubin, lauh mahfuz. Nah, ini makin dispesifikkan lagi ayat ini. Bukti Allah Maha mengetahui segala sesuatu itu adalah pada daun yang jatuh. Daun yang jatuh pun Allah tahu. Detik ini ada daun yang jatuh, Allah tahu. Kemarin lusa, tahun lalu, Allah Maha tahu. Ya, jadi sekecil itu pun ya Allah Maha mengetahui. Di darat, di laut. Di darat ini yang kita tempatin, di laut yang sekarang kita tidak tahu lagi pada ngapain itu para ikan, nelayan sedang berlayar, Allah tahu di kegelapan itu. Ya. Nah, kita coba untuk ini bagaimana surah ke-6 ayat 59. Surah ke-6 ayat 59. Di sisinya segala anak kunci yang gaib. Ini Mahmud Yunus ya, dan tafsir Quran Karim. Dia adalah yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dia mengetahui apa-apa yang di daratan dan di lautan. Dia adalah gugur sehelai daun kayu pun. Nah, beliau memaknainya dengan, kalau ini kan tadi sehelai daun, ya. Miwarokotin. Nah, tapi kalau Mahmud Yunus ini memaknai dengan miwarokotin, dengan sehelai daun kayu pun, melainkan dia mengetahuinya. Dan tiada sebuah biji dalam gelap gulita bumi. Ada biji kecil di bumi gelap. Tidak pula benda yang basah dan yang kering, melainkan semuanya itu dalam kitab yang terang. Nah, beliau fi kitabim mubin, kalau di Kementerian Agama memaknai dengan lauh mahfuz, kitab yang nyata. Tetapi kalau ini kitab yang terang, tidak menyebut langsung lauh mahfuz. Nah, terkait ayat 59 ini, beliau menafsirkan nih, Profesor Mahmud Yunus dalam tafsir Quran Karim. Pada sisi Allah semua anak kunci yang gaib, tiada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia mengetahui apa-apa yang di daratan dan di lautan. Daun-daun yang gugur dari pohonnya. Biji-biji yang tersembunyi dalam tanah dan benda-benda yang basah atau kering. Semuanya itu dalam kitab yang terang, yakni dalam ilmu Allah. Serupa dengan yang termaksud dalam kitab, yaitu tetap dan tidak berubah-ubah. Maka yang dimaksud dengan kitab yang terang menurut tafsir ini ialah ilmu Allah. Nah, Mahmud Yunus menjelaskan kitab mubin ini adalah ilmu Allah. Tetapi menurut setengah ahli tafsir ialah kitab Allah yang di dalamnya dituliskan semua takdir makhluk sebagai tersebut dalam hadis. Kitab ini dinamakan lauh mahfuz. Nah, ini yang didasar juga oleh Kementerian Agama nih. Nah, Yunus mengatakan lauh mahfuz ini adalah papan yang terpelihara, yaitu papan yang dituliskan di sana segala takdir yang telah ditakdirkan Allah bagi makhluknya, termasuk kita manusia. Bagaimana hakikat papan itu, ya adalah kita mengetahui. Dan ini keterangannya ada dalam hadis. Nah, bagaimana dengan tafsir Quran Zainul Hamidi, ya? Surah 6
ayat 59. Nah, ini beliau juga menafsirkan nih kalau ayat ini ya. Dan di sisi Tuhan kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang tahu selain Tuhan. Siapa yang meninggal, hari ini meninggal, yang akan meninggal ya. Ya, hari ini kena corona, besok ada yang kena corona, besok ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang nggak makan, ya ada yang berlebihan, ya. Siapa yang jadi presiden Indonesia 2045, siapa yang jadi sekjen PBB, masih misteri. Nah, Allah ini tahu. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan selai daun yang gugur diketahui Tuhan juga. Tidak ada sebutir biji dalam kegelapan bumi yang basah dan yang kering. Semua tertulis dalam kitab yang terang. Nah, kitab Mubin ini beliau juga memaknai dengan kitab yang terang. Anda menafsirkan kitab yang terang ialah undang-undang besar dari Tuhan yang berlaku dalam perjalanan dunia ini. Jadi kitab Mubin ini Zainul Hamidin dan Fakhru Rais menafsirkannya di sini tidak disebutkan Lauh Mahfuz, tetapi adalah undang-undang, peraturan-peraturan lah, undang-undang besar dari Tuhan yang berlaku dalam perjalanan dunia ini, pedoman dalam hidup ini, ya. Bagaimana dengan tafsir rahmat Haji Umar Bakri surah 6 ayat 59. Surah Al-An'am 59. Beliau juga menafsirkannya ini. Allah mempunyai segala anak kunci yang gaib, hanya Dia yang mengetahuinya, dan Dia mengetahui apa saja yang ada di daratan dan lautan. Setiap daun yang gugur diketahuinya, setiap biji yang gugur dalam gelap gulita di muka bumi, dan setiap buah dan lain-lain yang basah atau kering yang gugur, semua itu sudah ada dalam kitab yang terang. Ini beliau juga kitab Mubin dimaknainya dengan kitab yang terang. Nah, beliau menafsirkannya bahwasanya itu adalah ilmu Allah. Sama dengan Mahmud Yunus ya. Nah, beliau menafsirkan lebih lanjut. Rasulullah memperingatkan kaum musyrikin akan kekuasaan Allah yang setiap orang tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Mau dia mukmin, mau dia nggak mukmin, mau dia menyembah Allah atau menyekutukan Allah, beriman tidak beriman, munafik atau orang yang baik. Nah, semua amal perbuatannya diketahui oleh Allah. Jika ajal sudah datang, tidak satu kekuatan pun yang dapat mempertahankannya. Akhirnya semua mau tidak mau kembali kepada Allah. Ya, termasuk kematian ya. Ini beliau mengkelompokkannya penafsirannya ayat 59 sampai dengan 62. Ya, nanti akan bahas juga mengenai ajal. Ya. Itu ajal juga suatu hal yang misteri. Allah sudah tahu kita meninggal kapan dan di mana. Nah, ini motivasi kedua sudah selesai. Dan sekarang sudah jam 12.00 ya. Kita akan berganti hari masuk tanggal 16. Jadi pengennya tadi sampai ayat berapa? Sampai motivasi berapa? Motivasi ke-8 ya. Tadi ini karena pertemuan awal yang pertama. Tadi juga kita bacakan puisi dan perkenalan. Nanti insya Allah untuk kedepannya akan lebih langsung ke materi kepada motivasi 3 ya Pak, insya Allah. Sekian dari saya, semoga 2 motivasi ini bisa menjadi dasar awal yang kuat kenapa kita harus membaca Al-Quran. Ingat, yang pertama, motivasi pertama karena Allah langsung menjadi saksi seperti yang tertera penjelasan dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 61. Motivasi yang kedua, karena kenapa kita baca Quran? Karena Allah Maha tahu apapun, sedang kita tidak tahu. Nah, agar kita menjadi tahu, kita baca Al-Quran. Banyak misteri yang diungkap dalam Al-Quran. Banyak keajaiban-keajaiban yang perlu kita ketahui.
pedoman-pedoman hidup yang perlu kita ketahui biar enggak pusing, stres, putus asa, biar kita bahagia, baca Quran. Ya. Seperti tadi dalam penjelasan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 231, Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 113, dan Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59. Insya Allah semoga kita menjadi ahli Quran. Allahumma ja'alna min ahli Quran ya Allah. Istajib doana ya Allah ya Rahman. Shadaqallahul azim. Kalau ada kebenaran, inspirasi, kebaikan atau dari Allah. Jika ada kesalahan, kekhilafan, keburukan datangnya dari saya pribadi dan kami mohon maaf, jangan diambil, jangan dipraktekkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.